bersiap-siap wasit Soeharto memulai babak kedua dan inilah dia babak kedua. Kembali direbut oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Belum ada perubahan pemain yang dilakukan oleh Simon McManamy dan juga Matthew Diwanamuri. Lee Sang-min memindahkan bola kepada Arif Siono. Masih Arif Siono. Sebuah sapuan yang melintir dari Bio Pauline. Kita lihat Bio Pauline. Salah seorang pemain yang memang sangat nyaman bermain di Persipura Jayapura. Tidak pernah berganti tim semenjak tahun 2007. Pierre Niangka. Beto Gonçalves. Kembali kita lihat bagaimana Ian Luis KBS berikan bola kepada Zarahan Keranggar dan masih Zarahan Keranggar. Direbut tadi bola oleh Ahmad Bustomi. Ada Arif Siono, Lee Sang-min. Kembali Bio Pauline langsung saja mengamankan daerahnya. Serangan kita lihat dari Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Mencoba mengambil kendali permainan di babak kedua ini Persipura Jayapura. Serangan kali ini coba dilakukan oleh Persipura Jayapura melalui Ortizan Salosa. Sebuah peluang didapatkan Boaz Salosa. Masih ada Hendro Kartiko. Kalian bagaimana cukup baik sekali dan sangat cerdik chipping bola daripada Ortizan Salosa kepada adik kandungnya Boaz Salosa yang memang kita lihat kontrol dari Boaz tadi kurang begitu maksimal sehingga bola mampu untuk dikuasai oleh Hendro Kartiko. Perlahan-lahan kita lihat permainan dikuasai oleh Persipura. Ya, sejauh ini di Indonesia Super League kita lihat tekanan dari Boaz Salosa. Ya, di Indonesia Super League saat ini memang baru ada 3 tim atau hanya ada 3 tim saat ini yang belum terkalahkan. Masing-masing adalah pimpinan klasemen Persib Bandung, Persija Jakarta, dan tim yang bertanding di malam hari ini itu Mitra Kutai Kartanegara atau Mitra Kukar. Hampir saja satu blunder dari Hamzah tadi salam dengan pasif. Counter attack yang begitu cepat dari Persipura namun shooting Boaz masih mampu ditangkap oleh Hendro Kartiko. Dan pimpinan klasemen sementara di Indonesia Super League adalah Persib Bandung yang meraih 8 poin dari hasil 2 kali menang dan juga 2 kali hasil seri. Sementara Persija Jakarta baru akan tampil besok malam menghadapi tuan rumah Sriwijaya FC dalam Super Big Match Indonesia Super League lainnya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang juga akan disiarkan langsung oleh Antv mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat besok. Bali Ferdiansyah. Lebih sedikit turun tempo permainan di babak kedua. Setelah di babak pertama kita benar-benar dijejali oleh penampilan-penampilan cepat dari tim yang berlaga di malam hari ini. Nemanja Obrich. Kembali kita lihat Arif Siono.
Dan sebuah tendangan sangat keras kita lihat. Dari jarak yang sangat jauh, Pierre Niangka mencoba memberikan sebuah surprise kepada Ferdiansyah. Iya, kita lihat kemampuan dari Gianca, seorang stopper modern yang juga sering sekali naik untuk maju, memberikan tekanan kepada lawan. Dan kita lihat di sini, shooting yang begitu keras mengarah ke gawang dari Ferdiansyah. Sedikit saja di atas Mistar. Sayang sekali kita lihat Pierre Gianca tidak bisa mencetak gol kedua kemenangan bagi timnya. Ekspresi dari penonton di Stadion Aji Imbut melihat tendangan dari jarak jauh seorang Pierre Niangka, shot off target, dan kembali kita lihat umpan kali ini kepada Boaz Salosa. Nemanja Obrich berikan bola kepada Abdul Gamal, langsung berikan melebar dia kepada Jajang Mulyana. Lee Sang-min, Obrich, Marcus Ben, berhasil direbut oleh Beto Gonçalves kali ini. Serangan balik Beto Gonçalves, Zarahan Keragan 4-3 kali ini. Persipura Jayapura masih Boaz Salosa, kembali kepada Zarahan Keranggar, kerjasama dia 1-2, masih Zarahan Keranggar dan Boaz Salosa. Ya, cukup cantik sekali kita lihat bagaimana permainan anak Persipura yang berani memainkan bola-bola pendek di saat mereka melakukan offense, penyerangan. Dan kita di sini bola sentuhan dari Zarahan, namun Gamal mampu langsung melakukan clearance sehingga bola tidak bisa dikuasai oleh Boaz Salosa. Cukup cepat serangan balik dari anak-anak Persipura. Sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Sudah dilakukan. Sundulan yang mengarah ke arah gawang tadi dari Arif Siono. Sepak pojok berikutnya masih untuk Persipura Jayapura. Harus diwaspadai. Kita tahu juga gol pertama Persipura didapat melalui sepak pojok. Lagi-lagi ke tiang jauh, kali ini ada Bio Paulin memantulkan bola dan terjadi kembali lagi. Deja vu terjadi di Stadion Aji Imbut. Dan Persipura Jayapura berhasil mencolong gol melalui bola mati. Dan kali ini adalah pemain yang selalu mencetak gol dalam 4 kali pertandingan Persipura Jayapura, Beto Gonçalves. Iya, saya sudah mengingatkan bahwa hati-hati karena ini adalah peluang yang bisa juga diciptakan gol oleh Persipura. Dan kembali ternyata melalui sepak pojok di mana Ortisan Salosa tidak memberikan umpan ke tiang dekat, justru malah ke tiang jauh di mana Bio Paulin melakukan back heading ke tengah dan bola scrimmage di tengah mengarah kepada Beto Gonçalves. Akhirnya Beto mampu mencetak gol kedua kemenangan untuk sementara bagi tim Persipura Jayapura. Ya, sundulan dari Bio Paulin. Ada Ricardo Salampesi dan langsung diselesaikan oleh Beto Gonçalves. 4 gol telah dicetak oleh Beto Gonçalves dan masing-masing adalah 1 gol dalam setiap pertandingannya di 4 pertandingan bersama Persipura Jayapura. Luar biasa dan itulah dia Beto Gonçalves. Iya, tentunya semakin menarik dan ada pertandingan karena sebagai tuan rumah tentunya juga Mitra Kukar akan keluar untuk mencari gol berikutnya. Paling tidak mereka harus berani menekan Persipura karena kita lihat dari awal babak kedua dimulai tadi, Persipura lah yang lebih terlihat nyaman dan menguasai bola lebih banyak. Ricardo Salampesi. Kembali Zarahan Keranggar, kali ini kembali kepada Beto Gonçalves. Penyelamatan berikutnya datang dari Hendro Kartiko. Beto Gonçalves. Tampaknya ia juga ingin mengulangi apa yang ia lakukan di Inter Island Cup, di mana ia selalu tampil mencetak gol bagi Persipura Jayapura sehingga ia terpilih menjadi pemain terbaik dan juga top skor bagi ajang turnamen pramusim Indonesia Super League itu. Dan kita lihat kali ini Zarahan Keranggar semakin menggila para pemain Persipura Jayapura setelah unggul 2-1. Ya, semakin nyaman, semakin rileks kita lihat sentuhan-sentuhan bola yang dimiliki oleh Persipura, bola-bola pendek, skill individu yang dikeluarkan. Ini menandakan bahwa mereka lebih mulai nyaman dalam bermain. Ya, kita lihat di sini seorang playmaker yang kadang-kala memang berganti, Rendra. Sekarang Jan Luis Cabes pun masuk ke tengah untuk bisa memberikan peran positif di sektor tengah.
Oh, Nemanja Obrich. Pierre Niangka. Lee Sang-min. Isnan Ali. Ahmad Bustomi. Hamka Hamzah kali ini. Kembali dia kepada Pierre Niangka. Isnan Ali. Lee Sang-min kepada Obra. Pelanggaran dilakukan oleh Obra terhadap Zarahan Keranggan. Kembali Zarahan kali ini. Dorong saja dia kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves yang menguasai bola. Zarahan Keranggan. Ortizan Salosa. Gerald Pangkali. Kembali Ortizan Salosa. Beto Gonçalves. Ball possession dari para pemain Persipura Jayapura direbut kali ini oleh Marcus Ben. Masih Marcus Ben yang mundur cukup jauh. Isnan Ali kepada Ahmad Bustomi. Kita lihat bagaimana Ahmad Bustomi tidak pernah meninggalkan lingkaran lapangan karena memang disitulah peran dari seorang metronom seperti Ahmad Bustomi. ya kita lihat di sini bagaimana Persipura sedikit agak melambatkan salah satu strategi permainan yang harus mereka lakukan. Tidak usah buru-buru karena di saat ini memang mereka leading dengan 1 gol. Dan ya pada saat tim Mitra Kukar unbalanced defense-nya sedikit tidak baik, barulah mereka harus bisa mencari celah untuk bisa mencuri gol lagi. Namun juga satu tekanan tentunya bagi tim Mitra Kukar di saat mereka tertinggal 1 gol dan ekspektasi penonton bagi tim ini harus memenangkan pertandingan. Tentunya inilah faktor yang memang mereka harus. Gamal sudah mulai keluar membantu penyerangan. Faktor yang memang membuat mereka harus lebih hati-hati lagi apabila memang mereka sedikit memaksakan diri untuk fokus menyerang dan melupakan pertahanannya karena potensi Persipura dalam serangan balik cukup berbahaya. Simon McManamy cukup tegang melihat tim yang tertinggal saat ini dari sang juara bertahan Persipura Jayapura. Dan Metu Doramuri terus memompa semangat dan juga memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Dan kita lihat Ortizan Salosa masih dibantu oleh tim medis. Obra kali ini yang menguasai bola. Arif Siono kembali kepada Obra. Peluang didapatkan kali ini. Obra cukup kosong dan Marcus Ben sedikit ragu-ragu tadi dia. Iya, sayang sekali kita lihat usaha dari Obra untuk memberikan passing kepada Ben, namun Ben tidak melakukan tendangan karena memang ada penjagaan dari di situ. Kembali Nemanja Obrich. Arif Siono. Umpan berikutnya Arif Siono. Lagi-lagi duel antara Marcus Ben dan juga Bio Paulin. Dua pemain memang berkelas internasional hadir di Mitra Kukar. Yang pertama tentunya adalah Marcus Ben dan yang kedua adalah Pierre Niangka yang pernah merumput di Liga Perancis dan juga pernah bermain tentunya di Piala Dunia 1998. Ferdiansyah. Obra. Ahmad Bustomi. Arif Siono. Jajang Mulyana. Kembali kepada Obra kali ini. Maksudnya kepada Marcus Ben. Lebar ke dalam. Pierre Niangka. Bukan sebuah pelanggaran. Zarahan Keranggar kali ini. Serangan balik seperti inilah yang sangat berbahaya dari Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Masih ada Pierre Niangka.
Obra, ada seorang pemain yang bersiap-siap di pinggir lapangan dan tampaknya adalah Zulham Zamrun. Kita lihat Zulham dipersiapkan. Apa akan mengganti seorang Jajang Mulyana kelihatannya. Yang memang sedikit sudah mulai menurun penampilannya. Jajang Mulyana memang saat ini menjadi pemain andalan bagi tim Mitra Kukar dan menjadi top skor sementara dengan 3 gol ya. Ya, kita lihat siapakah yang akan digantikan oleh Ya, tepat sekali. Jajang Mulyana yang mencetak gol ke gawang PSAP Sigli dan juga ke gawang Persiwa Wamena 2 gol kemarin. Harus digantikan oleh Zulham Zamrun, anggota timnas U23 Indonesia yang sebelumnya membela Persela Lamongan. Pemain yang memiliki kecepatan dan juga power yang cukup baik, Zulham Zamrun. Ya, setuju saya Rendra, di mana memang karakter kedua pemain ini cukup berbeda. Kita lihat kemampuan, kecepatan dari Zulham dan skill individu juga yang juga cukup mumpuni, tentunya akan bisa merubah skema permainan dari tim Mitra Kukar di babak kedua ini. Berduet dengan Ben yang memang lebih banyak bermain sedikit mematok karena memang penjagaan dari Bio yang begitu baik mengakibatkan dan memaksa Coach Simon untuk bisa merubah strategi permainan, mencari salah satu orang yang agak sedikit liar. Ya, ini kita lihat. Zulham Zamrun masih mengenai Ian Luis Cabes. Abdul Gamal kepada Pierre Niangka. Ahmad Bustomi kali ini. Kembali kita lihat Isnan Ali. Lee Sang-min. 1-2 dengan Zulham Zamrun, tetapi lagi-lagi dipotong oleh Ricardo Salampesi. Dan kali ini adalah serangan yang coba dibangun oleh Zarahan Keranggar. Berhasil dipotong oleh Ahmad Bustomi. Serangan berikutnya datang kali ini. Ya, peran Obrik yang lebih jelas seperti seorang playmaker yang bermain berpindah-pindah tempat. Sedikit merepotkan memang. Dan ini kita lihat serangan dari Persipura yang begitu cepat. Oh, Tinus Pai langsung saya dihentikan oleh Pierre Niangka. cukup keras tackling dari Pierre Niangka. Namun kita lihat tackling yang begitu bersih dan mengenai bola sehingga wasit tidak memberikan indikasi bahwa ini adalah suatu pelanggaran. Boas Salosa. Ya, bukan Boas yang mencetak gol Rendra, namun kita lihat 2 assist dari sepak pojok merupakan tendangan dari seorang Boas Salosa. Beto Gonçalves tadi yang dituju. Kembali kita lihat Beto Gonçalves. Jelas memang permainan atau pertandingan yang begitu signifikan berbeda pada saat Persipura bermain melawan Persisam, di mana memang satu strategi yang dilakukan oleh Coach Metu dan memasang 2 gelandang bertahan yang tidak begitu maksimal. Walaupun memang kita lihat Persipura sempat menyamakan kedudukan di babak kedua, namun tidak bisa untuk membantu permainan tim yang memenangkan pertandingan. Sementara di sini di saat mereka bermain dengan satu gelandang dan memperbanyak pemain menyerang, cukup positif kita lihat. Sangat baik kita lihat Zarahan Keranggar kali ini masih Zarahan Keranggar. Maksudnya tadi memberikan umpan tarik untuk seorang Beto Gonçalves. Lee Sang-min. Ahmad Bustomi. Hamka Hamzah. Dan bagi Hamka Hamzah ini merupakan tim kedua yang ia bela yang berada di Kalimantan Timur setelah sebelumnya membela Persisam Putra Samarinda. Ricardo Salampesi, salah seorang pemain yang memang sangat diandalkan tentunya oleh Persipura Jayapura. Absen cukup lama musim lalu karena mengalami cedera pada lututnya. Ya, memang sayang sekali kita tahu memang Ricardo Salampesi salah seorang pemain yang sangat potensial sekali, namun memang agak sedikit rentan cedera. Dan inilah mengakibatkan begitu seringnya Ricardo harus meninggalkan lapangan pertandingan dan harus banyak istirahat. Paling tidak dengan tampilnya Ricardo sedikit melegakan sektor pertahanan daripada Persipura. Masih, wah,
Ortisan Salosa tadi, dan masih tekanan dari tim Mitra Kukar. Wow, cepat sekali Justinus Pai. Lepas tadi maksudnya untuk Beto Gonçalves. Ahmad Bustomi, Pierre Niangka kembalikan kepada Ahmad Bustomi. Obra. Masih Obra. Lee Sang-min. Masih bisa memberikan umpan Obra, maksudnya kepada Arif Siono. Tarik menarik dia dengan Ortisan Salosa. Arif Siono. Berpacu dengan waktu, pemikiran dari Simon McManamy di sisa waktu ini. Ya, tentunya juga dia harus berpikir untuk mencari keputusan strategi apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan juga memenangkan pertandingan. Tentunya masih ada stok nama-nama yang bisa dikedepankan. Namun melihat, Wow, jatuh kali ini dan sebuah bola lob berada di samping kiri dari gawang Ferdiansyah. ya kita lihat di sini satu keputusan dari Ferdiansyah untuk meninju bola yang tidak begitu maksimal dan bola jatuh di kaki Lee. Kita lihat tendangan voli dari Lee yang diharapkan bisa masuk ke dalam gawang namun tidak begitu berhasil. Ya, kekecewaan dari Simon. Sangat berbeda memang kita lihat di sini di bangku cadangan yang dimiliki oleh Persipura dan juga Mitra yang seperti dikatakan Bung Rendra bahwa begitu banyaknya pemain-pemain gelandang atau bertipikal bertahan yang ada sekarang di bangku cadangan mengakibatkan memang di saat Mitra memerlukan karakter pemain untuk menyerang, inilah kesulitan yang memang harus mereka alami. Dan praktis memang hanya seorang Zulham Zamrun yang bertipikal menyerang. Dan itu pun sudah dimasukkan. Ya. Sisanya adalah Ardan Aras, Heru Nerli, Dirga Lasut, dan juga Bobby Satria. Pierre Niangka. Mengenai wasit bola tadi. Obra. Lee Sang-min. Masih Lee Sang-min. Ahmad Bustomi. Dalam partai seketat ini memang hanya kesalahan sajalah yang bisa membuat tim bisa mencetak gol. Kita lihat kali ini umpan ke tiang jauh. Sangat ketat, sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Persipura Jayapura, Mitra Kukar. Sudah mulai terlihat bagaimana kedua wingback daripada Mitra Kukar berani keluar untuk memberikan kontribusi crossing. Namun kita lihat di sini sama sekali tidak ada pemain-pemain depan daripada Mitra Kukar yang berdiri di tiang jauh. Ya, agak sedikit sulit kita lihat Marcus Ben untuk mengembangkan permainannya. Karena memang setiap pergerakan dari Marcus Ben selalu ada pemain lawan atau pemain Persipura yang menjaganya. Harus ada solusi dari coach Simon untuk bisa merubah performa permainan dari timnya. Ferdiansyah kali ini yang menguasai bola. Marcus Ben cukup frustasi dia. Cukup merepotkan memang seorang Bio Pauline bagi seorang Marcus Ben. Seperti kita bahas tadi Rendra sebelum pertandingan bahwa Persiwa mungkin agak sedikit berbeda dengan Persipura. Dan inilah ujian yang sebenarnya bagi seorang Marcus Ben. Di mana di saat dia harus menghadapi tim juara bertahan yang juga mempunyai mental juara tentunya. Bermain di kandang lawan kita lihat begitu nyamannya permainan dari Persipura yang mampu bisa bermain seperti khas yang mereka miliki, umpan-umpan pendek dan kecepatan. Dan ini mungkin agak sedikit mengejutkan Marcus Ben.
Sebelumnya memang Mitra Kukar melumat Persiwa Wamena dengan skor 6-1 dan ketika itu Marcus Ben mampu mencetak 2 gol. Dan kali ini Marcus Ben baru mendapatkan sebuah ucapan bahwa yang mereka hadapi adalah sang juara bertahan, yaitu Persipura Jayapura. Yang juga merupakan tim pertama yang meraih gelar di Indonesia Super League. Sebelum akhirnya gelarnya direbut kembali oleh Arema Indonesia dan terakhir kembali mereka rebut, dan kali ini mereka memang menjadi tim yang sangat fantastis penampilannya. Sudah mewakili Indonesia di ajang AFC Cup dan juga telah bertemu dengan tim-tim elit di Asia. Sehingga memang penampilan dari Persipura Jayapura begitu kompak dan juga bisa dilihat kemampuannya. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi Mitra Kukar yang diisi oleh sejumlah pemain tim nasional Indonesia dan juga pemain asing yang berkualitas. Dan bahkan saat ini mereka unggul 1-2 atas Mitra Kukar. Marcus Ben berusaha dikejar oleh Abdul Gamal. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Iya, cukup deras memang tadi kita lihat passing dari Marcus Ben kepada Gamal. Ahmad Bustomi. Obra. Dan Persipura Jayapura memang membutuhkan poin demi poin untuk bisa mendongkrak posisi mereka yang saat ini berada di peringkat ke-11 di klasemen Indonesia Super League. Mereka bahkan berada di bawah PSMS Medan, Persiwa Balikpapan, Persiwa Wamena dan juga Gresik United, Sriwijaya FC dan Persisam Putra Samarinda serta PSPS Pekanbaru. Tendangan cukup keras dari Obra. Ya, kita lihat memang begitu ada peluang atau kesempatan sedikit saya bagi seorang Obrik melihat celah dan langsung melakukan tendangan yang memang sangat keras namun arahnya belum maksimal. Dan kita lihat bagaimana kekecewaan daripada Ferdiansa yang membiarkan atau rekan-rekannya membiarkan Obrik melakukan tendangan dari jarak-jarak yang begitu jauh. Manajer dari Mitra Kukar, Bung Oni, yang kembali sedikit kecewa karena tendangan dari Obrik tidak mengarah ke gawang. Marcus Ben yang dituju. Masih Marcus Ben. Mengenai wajah dari Marcus Ben dalam perebutan bola tadi. Ya, kita lihat tadi sapuan bola mengenai wajah daripada Marcus Ben. Tampaknya sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu Marcus Ben. Iya. Terhadap Ian Luis Cabes. Iya, cukup keras tadi kita lihat. Ya, kita lihat Tindakan sportif dari Ya, Marcus betul. Ben meminta maaf kepada Ian Luis Cabes. Dan lagi-lagi kita lihat adalah aksi dari Obra. ya nampaknya Ihsan Ali digantikan Bung Rendra. Kita belum melihat siapa yang masuk untuk menggantikan peran dari Ihsan Ali. Dan ini merupakan ekspresi dari Obra membuka jersinya sehingga harus mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Dan juga merupakan aksi dari Simon McManamy melihat anak asuhnya mencetak gol. Ardan Aras masuk menggantikan Ihsan Ali. Ihsan Ali digantikan oleh Ardan Aras, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, bek kanan, gelandang bertahan ataupun juga bek tengah. Obra kembali gagal, dia memberikan umpan tadi kepada Marcus Ben, kali ini adalah Pierre Niangka. Dikuasai oleh Boas Salosa. Serangan balik dari Persipura Jayapura. Lagi-lagi dipotong dengan baik oleh Pierre Niangka. Lee Sang-min. Berbalik kali ini Mitra Kukar yang melakukan penekanan. Direbut bola oleh Gerald Pangkali. Ya, memang peran dari Gerald sangat vital sekali. Kita lihat
beberapa kali Gerald memang bisa memotong alur serangan daripada Mitra Kukar. Gerald Pangkali. Beto Gonçalves. Oh. Di counter dengan strategi berikutnya, Beto Gonçalves, pemain yang selalu mencetak gol bagi Persipura Jayapura dan saat ini sudah mencetak 4 gol. Dan juga pencetak gol tadi melalui sebuah kemelut di depan gawang dari tim Mitra Kukar digantikan oleh pemain tim nasional Indonesia, Titus Bonai. Banyaknya stok penyerang di kubu Persipura Jayapura membuat Metro Duaramuri tidak khawatir menarik seorang Beto Gonçalves dan menggantikannya dengan Titus Bonai. Ya, terlihat juga memang agak sedikit mengalami permasalahan di bagian betisnya. Beto Gonçalves tentunya juga suatu PR juga bagi Mitra. Ya, langsung kita lihat di sini bagaimana permainan Sajojo dari seorang Titus Bonai langsung dikeluarkan, Rendra. Lagi-lagi tendangan berikutnya dari Persipura Jayapura. Zahrahan Keranggar. Dio Paulin. Marcus Ben. Kita lihat Marcus Ben melakukan protes terhadap wasit Soeharto. Dia mengharapkan memang pelanggaran diberikan, namun wasit memberikan throw in atau lemparan ke dalam. Memang kita lihat dari menit awal hingga memasuki babak kedua, akhir-akhir babak kedua ini, sosok dari Marcus Ben dan juga Bio Paulin seakan-akan menjadi tiang kembar, Indra. Sangat akrab memang kedua pemain ini di pertandingan malam hari ini. Ahmad Bustomi kembali kepada Obra. Kita lihat Obra, masih Obra. Tendangan berikutnya dari Obra, kali ini terlalu berambisi Obra. Ya, selalu Obra mencari celah untuk melakukan syuting dan kita lihat inilah yang mengakibatkan memang sedikit variasi agak berkurang dari tim Mitra Kukar. Ataupun juga mungkin tingkat kelelahan yang sudah melanda sehingga tidak ada lagi jalan pemikiran yang lain dan harus langsung melakukan syuting. Kita lihat aksi dari seorang Obra. Masih banyak waktu sebenarnya bagi tim Mitra Kukar apabila memang mereka sedikit lebih bersabar untuk melakukan finishing. Masih menyimpan Bobby Satria, Dirga Lasut dan juga Heru Nerli. Bench dari Mitra Kukar, sementara ini Persipura juga masih menyimpan Lukas Mandoen. Lalu juga David Uron, Christian dan Victor Pai. Ya, Yohanes Choi sedikit mengalami permasalahan di bagian betisnya. Terlihat seperti mengalami kram. Ya, Joy Sorongan, salah seorang penjaga gawang senior juga di kubu Mitra Kukar. Tendangan gawang kali ini bagi Persipura Jayapura. Ahmad Bustomi. Masih cukup waktu bagi Mitra Kukar untuk bisa menyamakan kedudukan. Obra. Oh, Ahmad Bustomi. Pelanggaran dari Gerald Pangkali dan kita akan lihat
Kartu kuning kali ini dikeluarkan oleh wasit Soeharto. Pelanggaran cukup keras dari Gerard Pangkali terhadap Ahmad Bustomi. Ya, cukup keras dan harga yang harus dibayar oleh seorang Gerard Pangkali karena memang tackling dari bagian belakang tidak diperbolehkan dalam aturan permainan atau rule of the game. Ya, sangat berbahaya. Bagian ankle atau mata kaki. Oh, dari Bustomi yang dilanggar oleh Gerard Pangkali. Pertemuan yang sangat menarik antara kedua gelandang pengangkut air, Hendra. Ya, dan berbeda generasi. Dan dua-duanya adalah pernah merasakan gelar juara. Gerard Pangkali merasakan gelar juara bersama Persipura musim lalu, sedangkan Ahmad Bustomi juga merasakan gelar juara bersama Arema Indonesia. Lagi-lagi Bio Paulin menggagalkan bola-bola yang dialirkan untuk seorang Marcus Ben. Wow, cukup kosong Zulham Zamrun kali ini. Masih Zulham Zamrun. Ragu-ragu kita lihat Zulham Zamrun memberikan bola tadi. Obra. Pierre Niangka. Umpan ke tiang jauh Pierre Niangka. Nyata lebih mengarah ke gawang Ferdiansyah. Ya, usaha yang masih gagal. Di mana tadi Pierre Niangka pun sudah keluar jauh dari pertahanannya. Lemparan ke dalam. Pierre Niangka. Lemparan dalam atau lemparan ke dalam yang sangat jauh tadi dari Pierre Niangka untuk Marcus Ben. Masih Pierre Niangka yang tampaknya sudah bermain sebagai seorang playmaker. Dan Ardan Aras kali ini umpan yang sangat baik Ardan Aras. Hamka Hamzah sendirian di barisan pertahanan. Ditemani dia oleh Abdul Gamal yang tampaknya berpindah posisi sebagai bek kiri. Ya, satu tindakan fair play dari Bustomi. Di mana memang terlihat, ya, Ricardo Salampesi kembali mengalami cedera. Kita lihat kerja yang begitu maksimal dari seorang Ricardo Salampesi. Lagi-lagi lututnya yang harus mendapatkan perawatan. Pemain yang memulai karirnya dari PSA Ambon dan juga pernah tampil sangat baik di Piala Asia 2007. Sangat disayangkan apabila memang Ricardo harus meninggalkan pertandingan. Karena kita lihat permainan Persipura di belakang dengan keberadaan seorang Ricardo Salampesi cukup baik. Bahkan itu juga membuat Marcus Ben masih harus menggeleng-gelengkan kepalanya, belum bisa menambah gol. Karena memang cukup rapat Ricardo Salampesi dan juga Bio Paulin menjaga daerah pertahanan. Waktu yang sudah semakin menipis bagi Mitra Kukar, namun juga kita mengetahui bahwa memang kerap sekali gol-gol di menit-menit akhir bahkan di injury time sering terjadi, dan ini juga harus diwaspadai oleh tim Persipura tentunya. Karena kita lihat sekarang Persipura under pressure di mana memang tuan rumah harus bisa mencetak gol penyeimbang. Hamka Hamzah kembali. Zulham Zamrun. Tibo. Juga Titus Bonai. Sama-sama pemain timnas U23 Indonesia. Hamka Hamzah kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Obra. Langsung saja bola diamankan oleh Ortizan Salosa. Ya, terlihat seperti akan mengalami kram. Ya, Ortizan Salosa. Kram. Bekerja sangat keras. Ya, kita lihat kram dialami oleh Ortizan Salosa. Kita lihat. Oh, iya. Memaksakan tadi untuk mengambil bola. Ortizan Salosa harus ditandu keluar lapangan. Tempatnya tentunya akan digantikan sementara oleh Ian Luis Cabes yang memang senantiasa mengcover pergerakan dari
Ortisan Salosa. Lagi-lagi lemparan ke dalam yang sangat panjang dari Pierre Niangka. Masih bisa diamankan oleh Ferdiansyah. Ya, kita bagaimana Ferdiansyah begitu kecewanya karena memang dianggap dia sudah dilanggar oleh pemain dari Mitra Kukar. Duel antara Hamka Hamzah dengan Ricardo Salampesi tadi. 5 menit terakhir, Super Big Match Indonesia Super League. Mitra Kukar 1, Persipura Jayapura 2. Dan Vitor Pai adalah pilihan yang tepat ketika Ortisan Salosa tidak bisa melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Victor Pai. Ya, Victor Pai sekarang bermain di sektor sebelah kanan dan sepertinya akan ada terjadi perubahan posisi di mana Justinus Pai yang akan pindah ke sektor sebelah kiri ataupun juga Johannes Choi. Johannes Choi menahan badan dari Arif Siono. Yan Luis Cabes direbut oleh Lee Sang-min. Marcus Ben. Lagi-lagi umpan menuju Lee Sang-min. Masih ada Victor Pai atau Tinus Pai. Ahmad Bustomi, Obra. Kembalikan kali ini Lee Sang-min. Dan Obra kali ini yang tampak mengalami masalah dengan kakinya. Ya, sangat disayang kita lihat di sini bagaimana di saat mereka memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol, justru malah keputusan dari Lee untuk membuang bola. Menurut saya suatu kesalahan karena memang mereka mempunyai peluang untuk bisa melakukan crossing walaupun memang tadi seharusnya apabila wasit melihat pelanggaran yang terjadi terhadap Obrik, ya protes dilakukan. Lukas Mandoen yang akan kembali masuk di sisa pertandingan ini. Pierre Niangka. Johannes Choi bermain di kiri kali ini. Termasuk pemain serba bisa bermain di kanan, di tengah, ataupun juga di kiri. Johannes Choi pemain yang juga sebenarnya cukup terlambat untuk bisa bersinar di Persipura Jayapura. Abdul Gamal, Obra. Masih Obra. Gagal dia melewati Gerald Pangkali. Yan Luis Cabes kali ini. Boas Salosa. Titus Bonai. Masih ada Hamka Hamzah. Ya, kita lihat sekarang peran dari Pierre Jangka yang sedikit berubah. Bermain di sektor back sebelah kanan. Peluang kali ini didapatkan. Lagi-lagi masih dari Ricardo Salampesi. Obra bagi Mitra Kukar. Arif Siono. Pengamanan dari Yan Luis Cabes. Yan Luis Cabes memang musim ini sedikit berbeda perannya. Ia lebih banyak membantu pertahanan. Sepertinya semakin banyak pemain di Persipura yang mempunyai kualitas bisa bermain dimanapun. Kita lihat sekarang bagaimana pemain Persipura bisa ditempatkan di mana saja sesuai strategi yang diinginkan oleh pelatih. Dan Pai dikeluarkan, memberikan tempatnya kepada Lukas Mandoen. Detik-detik terakhir di waktu normal Super Big Match Indonesia Super League. Tinus Pai digantikan oleh Lukas Mandoen. Dan apabila memang pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Persipura Jayapura, ini menjadi poin yang sangat berharga bagi Persipura Jayapura.
karena mereka akan mampu langsung melesat ke peringkat ke-4 sementara ini di klasemen Indonesia Super League. Dengan poin 7, mereka akan mampu menggeser PSS Pekanbaru, Persis Samputra Samarinda, Sriwijaya FC dan juga Gresik United, Persiwa Mena dan Persiwa Balikpapan dan PSMS Medan. Kali ini kita lihat kesempatan dari Zarahan Keranggar. Buas Salosa, masih Buas Salosa. Hampir saja sebuah kelengahan dari barisan pertahanan Mitra Kukar dihukum oleh Buas Salosa. Ya, kita lihat counter yang begitu cepat dan kemampuan dari Zarahan untuk menunggu peluang untuk melepas bola. Dan kita lihat passingnya kepada Boas cukup kosong, namun tendangan Boas sedikit sekali dari gawang Hendro Kartiko. Hampir saja justru Persipura lah yang memperlebar keunggulan. Ya, kita lihat Metu. Metu Danamuri cukup tenang dia melihat anak asuhnya memimpin di masa tambahan waktu. Heru Nerli menggantikan Arif Siono. Kita lihat Heru Nerli, pemain liga sempat membela beberapa tim, termasuk Persija Jakarta. Ada 3 tim saat ini yang memang belum terkalahkan di Indonesia Super League. Mitra Kukar, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Apabila skor ini menjadi skor yang tidak berubah, maka hanya tinggal Persib Bandung dan Persija Jakarta yang belum terkalahkan. Dan juga ada 3 tim yang belum meraih kemenangan dalam Indonesia Super League di musim ini, yaitu PSAP Sigli, Arema Indonesia, dan juga Persiram Raja Ampat. Ya, sayang sekali di saat memang Mitra Kukar memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita lihat passing dari Heru Nerli yang baru saja dimasukkan tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi juga kita lihat ada pemain dari Persipura yang mengalami cedera. Kelihatannya kembali Ricardo Salampesi. Tiga pergantian tentunya sudah dilakukan oleh Persipura dan tidak ada lagi kesempatan bagi seorang Ricardo Salampesi untuk bisa digantikan pemain lainnya. Metu Danamuri terus-menerus berikan instruksinya. Cukup sukses Metu Danamuri di saat Jackson F. Tiago tidak hadir, tapi ia mampu memimpin tim yang meraih kemenangan yang sangat fantastis. Kemenangan yang sangat penting diraih dalam tur Kalimantan Timurnya kali ini. Lemparan ke dalam untuk Persipura Jayapura. Tinggalkan lapangan permainan Lukas Mandoen. Detik-detik terakhir. Dan ini tampaknya menjadi kekalahan pertama bagi Mitra Kukar yang sebenarnya tampil eksplosif di awal pertandingan. Dan memang kelas dari juara bertahan Persipura Jayapura diperlihatkan di malam hari ini. Piernianka tidak mau mengambil resiko. Piernianka Zarahan Keranggar, masih Zarahan Keranggar. Jan Luis Cabes, Johannes atau juga Ricardo Salampesi, Gerald Pangkali. Detik-detik terakhir dan akhir dari Super Big Bash Indonesia Super League. Mitra Kukar harus menerima kenyataan ini merupakan kekalahan pertamanya di Indonesia Super League dan mereka harus menyerah dari sang juara bertahan Persipura Jayapura lewat gol yang dicetak tadi oleh Beto Gonçalves dan juga Zarahan Keranggar. Walaupun Mitra Kukar sempat menyamakan melalui